Sejarah dan legenda motor CB di Indonesia. Ini ada sejarah motor CB di Indonesia yang sudah sangat melegenda sekali pemirsa channel Gus Pur Motor Modif semua saja. Di mana motor klasik ini sampai sekarang masih sangat banyak diminati oleh para pecintanya. Lihat saja, motor tua itu kini tengah naik daun. Di samping harganya yang murah juga enak buat dimodifikasi karena bisa dicangkokkan komponen mesin generasi Honda semisal GL100 GL Pro. TIGER juga bisa mencaplok komponen motor lain semisal SHOTK depan RX tanda hubung KIND dan lain-lain. Di penghujung tahun 2000-an motor ini cuma dihargai sekitar 300 ribuan, lalu naik menjadi 700 ribuan. 2 tahun yang lalu masih sekitar 1 jutaan dan di tahun ini harganya melejit lagi sekitar 10-puluhan juta. Fantastik itu semua berkat ulah para modifikator yang menjadikan motor CB ini sebagai BASIS motor modifikasi. Tapi untuk modifikasi speed alias lari atau untuk TRILCC yang kecil tidak mumpuni, maka harus di BORE up dengan menggunakan SEHERTIGER. Biaya yang dikeluarkan pun jadi membengkak. Saran untuk yang mau modif CB lebih baik ambil basis yang 1 atau 2 tingkat di atasnya semisal GL100. Atan GL Pro lebih enak dimodifnya karena mesinnya lebih gampang dan murah dimodifikasi. Ada puluhan seri dan ribuan tipe motor yang diproduksi Honda telah menyebar ke seluruh dunia. Dari puluhan tipe tersebut, seri CB-CB series merupakan seri yang cukup banyak diproduksi dari segi cakupan maupun kuantitasnya. Banyak model CB masih dijual sebagai komuter dan motor jelajah. Semua seri CB memiliki mesin inline. Beberapa tipe CB diproduksi untuk kegunaan balap. Contohnya CB50 yang populer di balap motor tua dan CB750 yang memenangi balapan di Amerika hingga menjadi titik tonggak penyebaran Honda ke seluruh dunia. Tidak semua tipe CB masuk ke setiap negara. Masing-masing negara mempunyai cabang perusahaan yang akan menentukan tipe bagaimana yang sesuai dengan kultur negara tersebut. Di Amerika misalnya, CB750 laris manis bak kacang goreng dan hampir tidak mengenal CB100. Sebaliknya di Indonesia CB100 lebih laku dijual daripada CB750. Honda CB pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1971 dengan kode Honda CB100K1 oleh PT Federal Motor karena perusahaan tersebut memang baru didirikan tanggal 11 Juni tahun 1971. Sebelum CB, tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi AHM adalah tipe bisnis S90Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cm3. Memproduksi di sini sebenarnya hanya merakit, karena pada saat itu PT Federal Motor masih mengimpor komponennya dari Jepang dalam bentuk CKD, Completely Knockdown. Kebijakan pemerintah dalam hal lokalisasi komponen otomotif mendorong PT Federal Motor memproduksi berbagai komponen sepeda motor di dalam negeri melalui beberapa anak perusahaan. Di antaranya, PT Honda Federal tahun 1974 memproduksi komponen-komponen dasar sepeda motor Honda seperti rangka, roda, knalpot, das. BTT Showa Manufacturing Indonesia tahun 1979 khusus memproduksi peredam kejut. PT Honda Astra Engine Manufacturing tahun 1984 memproduksi mesin sepeda motor. PT Federal Izumi Manufacturing tahun 1990 khusus memproduksi piston. Pada tahun 2000 PT Federal Motor dan anak-anak perusahaan dimerger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor. Dengan komposisi saham 50% PT Astra International Tebet dan 50% Honda Motor Co. Japan. Saat ini AHM memiliki 3 fasilitas pabrik perakitan. Pabrik pertama berlokasi Sunter,
Jakarta Utara yang berfungsi sebagai kantor pusat. Pabrik kedua berlokasi di Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Pabrik ketiga sekaligus pabrik paling mutakhir berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik ini merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai beroperasi sejak tahun 2005. Pada tahun 2007, AHM menempati ranking pertama penjualan sepeda motor di Indonesia dan tingkat ASEAN dengan produksi ke-20 jutanya pada tingkat dunia. AHM menempati ranking 3 setelah pabrik sepeda motor Honda di Cina dan India. Ada banyak tipe CB yang dikeluarkan Honda, tapi tidak semua tipe tersedia di tiap negara di Indonesia.